Dengan firman Allah, marilah kita melihat firman dalam Yohanes pukul 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sungguh, siapakah orang yang percaya yang dimaksud oleh Tuhan? Hari ini, berdasarkan ayat pokok Yohanes pukul 3:16, saya ingin menjelaskan tujuan Tuhan datang ke dunia ini. Mari kita lihat kembali firman Yohanes pukul 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Banyak orang mengatakan berdasarkan ayat ini bahwa hanya dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan, seseorang akan memperoleh hidup kekal. Namun, Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa sebagian besar dari mereka yang mengaku percaya kepada Yesus justru binasa. Dalam 1 Korintus 10:1-5 tertulis sebagai berikut. Mari kita lihat bersama. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Sebagian besar dari mereka yang mengaku Yesus, yaitu mereka yang mengikut Allah, binasa di padang gurun. Alasannya adalah karena mereka melakukan kejahatan dan tidak hidup sesuai firman Allah. Mari kita lihat ayat 6 selanjutnya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Namun mengapa sebagian besar dari mereka yang mengaku Yesus binasa? Ini menunjukkan bahwa iman yang memperoleh hidup kekal bukan hanya pengakuan bibir semata. Lalu, apakah iman sejati yang memasuki kerajaan surga yang kekal itu? Itu adalah iman yang percaya pada firman yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Amin. Dalam Yohanes 1, kita dapat mengetahui siapa Yesus sebenarnya. Mari kita lihat ayat 1 pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Amin. Mari kita lihat juga ayat 14 yang menyusul. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah firman itu sendiri. Oleh karena itu, percaya kepada Yesus berarti percaya pada firman-Nya. Bukan hanya pengakuan bibir yang membawa ke surga, melainkan orang yang percaya dan melakukan firman Yesus tidak akan binasa dan masuk ke surga. Amin. Lihatlah bangsa Israel di masa lalu. Mereka dipilih oleh Allah dalam Kejadian 15, mengoleskan darah anak domba dalam Keluaran 12, dan dipimpin oleh tiang api dan tiang awan dalam pasal 13. Selain itu, mereka menyeberangi Laut Merah dalam pasal 14, dan dalam Keluaran 15:2, mereka menyampaikan pengakuan yang agung sebagai berikut. Mari kita lihat firman Keluaran 15:2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Bangsa Israel mengaku Allah sebagai penyelamat mereka. Allah memberi makan dan pakaian mereka selama hidup di padang gurun, serta melindungi mereka dengan tiang awan dan tiang api. Namun, 1 Korintus 10 mencatat bahwa sebagian besar dari mereka binasa. Hari ini pun, jelas bahwa hanya mengaku Yesus sebagai juru selamat tidak otomatis membawa ke surga. Untuk memahami makna sejati Yohanes pukul 3:16, kita harus mempelajari mulai dari Yohanes 1. Mari kita lihat kembali Yohanes 1, 1 dan pukul 1:14 secara berurutan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita,
Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah firman itu sendiri. Seperti yang tercatat dalam Yohanes 1, 1 dan 14, orang yang percaya pada Yesus yang telah menjadi manusia sebagai firman dan menuruti firman-Nya akan memperoleh hidup kekal. Amin. 1 Yohanes 1, 1-2 juga menyampaikan konteks yang sama. Mari kita lihat bersama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Yesus adalah firman hidup. Orang yang percaya dan mengikut firman hidup itu tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup kekal. Amin. Tujuan pertama Tuhan datang ke dunia ini adalah untuk mengampuni dosa kita. Amin. Yohanes Pembaptis berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tuhan memikul semua kejahatan dunia. Alasan utama Tuhan harus mengenakan tubuh daging dan datang ke dunia ini adalah untuk disalibkan dan mati. Dalam Filipi 2, 5 ada ayat Alkitab seperti ini. Ia, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, serta taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Amin. Hakikat Yesus adalah Allah sendiri, namun dalam tubuh daging, Firman menjadi manusia dan diam di antara kita, semata-mata untuk menebus dosa kita dengan disalibkan dan mati. Mari kita lihat Filipi 2, 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah untuk mati di kayu salib. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Ia yang berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang hidup kekal, yang memegang kuasa atas maut dan kerajaan maut." Allah yang Maha Kuasa dan Maha Hadir itu menjadi firman dalam tubuh daging semata-mata untuk mati di kayu salib. Amin. Ketika manusia lahir di dunia ini, semua orang yang lahir setelah Adam lahir dengan dosa. Firman itu tercatat dalam Roma pukul 5:12. Apakah ada yang ingin bertanya di mana hukum seperti itu ada? Seperti di dunia ini, hukum sudah ditetapkan sejak kita lahir. Allah juga telah menetapkan hukum. Mari kita lihat firman Roma pukul 5:12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kerajaan maut, yaitu neraka, diberikan kepada kita. Bagian yang paling membuat saya kesal adalah ini. Seperti yang selalu saya ceritakan, saya sama sekali tidak mengenal Adam. Tapi karena Adam saya harus memikul dosa itu, dan upah dosa adalah neraka, siapa yang akan senang? Namun, cara untuk menghapus dosa itu hanya ada satu. Itu hanyalah darah Yesus. Amin. Mari kita lihat firman Efesus 1:7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Hanya darah Tuhan sajalah yang dapat mengampuni dosa asal kita. Amin. Tujuan pertama Tuhan datang ke dunia ini adalah untuk mengampuni dosa kita. Alkitab berkata bahwa jika tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, tidak ada hidup kekal. Dan orang yang makan daging dan minum darahnya memiliki hidup kekal. Dan ia akan membangkitkannya pada hari terakhir. Namun, kita belum pernah minum atau melihat darah anak manusia, bukan? Lalu, apakah kita harus masuk neraka? Tidak. Dalam Matius pukul 1:21 tertulis,
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Allah menganggap sama antara fakta menerima pengampunan dosa melalui darah tebusan Yesus dengan mengaku Yesus sebagai juru selamat kita. Amin. Mari kita lihat firman Matius pukul 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Mari kita lihat juga firman Efesus 1:7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, meskipun kita tidak melihat atau minum darah itu secara langsung, ketika kita memanggil nama Tuhan, Yesus, dan mengaku, kita diselamatkan dari dosa. Yaitu, jika mengaku engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka diselamatkan dari dosa. Amin. Namun, ketika kita mengaku, pengakuan yang dipaksa oleh manusia dan pengakuan yang dilakukan oleh Roh Kudus sangat berbeda. Pengakuan yang dipaksa manusia tidak sempurna. Pastilah Roh Kudus, yaitu Allah sendiri, yang membuat kita mengaku, barulah itu pengakuan yang sempurna. Mari kita lihat firman 1 Korintus 12:3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kita mengaku Yesus. Dalam Matius pukul 16:16 juga, ketika mengaku, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Haruslah pengakuan yang dilakukan karena Allah, bukan karena manusia. Amin. Inilah Alkitab. Mari kita lihat firman Matius 16:17. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Amin. Dulu saya berulang kali datang dan berhenti ke gereja. Ketika meninggalkan kampung halaman untuk sekolah, saya jarang ke gereja, tapi sesekali jika pergi, melalui orang lain saya sering mengaku Yesus sebagai juru selamat saya. Namun, pengakuan itu haruslah yang dilakukan oleh Roh Kudus, bukan dipaksa manusia. Apakah pengakuan saya dipaksa manusia atau oleh Roh Kudus yaitu Allah? Kita sendiri dapat mengetahui. Mari kita lihat firman Roma 5:5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Melalui Roh Kudus, ketika mengaku, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kasih Allah terasa di dalam hati saya. Ketika mengetahui dan percaya kasih itu, kita sadar bahwa Allah adalah kasih. Kasih agung itu masuk ke dalam diri saya. Kasih Allah yang jika langit dijadikan gulungan dan laut dijadikan tinta pun tidak dapat ditulis seluruhnya, kasih agung yang tidak dapat ditukar dengan kekayaan, kebahagiaan, dan kehormatan dunia ini masuk ke dalam kita. Ada yang menerima sedikit, ada yang banyak, tetapi jika terus mengaku dan hidup sesuai firman, kasih agung Allah akan memimpin saya. Seperti pria dan wanita yang jatuh cinta pada pandangan pertama dan mempersembahkan hidup satu sama lain. Ketika kasih Allah masuk, dunia dan saya hilang, hanya Tuhan yang menebus saya yang terlihat. Kasih ini harus masuk ke dalam kita. Tanda ketika kasih itu masuk tercatat dalam Roma 6. Yaitu dibebaskan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Sebelum percaya Yesus, tidak taat pada firman Bapa. Hidup hanya untuk kesenangan dan keuntungan sendiri. Ketika mengaku Yesus, dibebaskan dari dosa dan menjadi hamba yang taat pada firman Bapa. Hasil ketaatan itu adalah hidup kekal. Inilah inti Roma 6. Dalam 1 Petrus 1 juga dijelaskan fenomena ketika mengaku Yesus. Bukan hanya diselamatkan dari dosa, tetapi diberi berkat iman untuk masuk surga, yaitu dapat percaya pada firman surga. Mari kita lihat firman 1 Petrus 1:2. Yaitu orang-orang yang dipilih, sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh,
supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ketika kita mengaku Yesus sebagai juru selamat kita, timbul hati yang mau taat kepada firman. Amin. Sebelum mengaku, bukankah hidup sebagai hamba dosa dengan tidak taat pada firman? Hanya terfokus pada apa yang dimakan, dipakai, diminum, dan mencurahkan segalanya pada urusan dunia. Dalam proses itu, bukankah kadang ada pembunuhan, penipuan, dan tipu daya? Kalian yang hidup seperti itu, melalui pengakuan Yesus, dibebaskan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Yaitu, menjadi orang yang taat pada firman Allah. Hasilnya adalah memperoleh warisan kerajaan surga yang kekal yang tidak pernah rusak atau binasa. Amin. Dunia tidak lagi terlihat menarik dan menjadi dapat taat pada firman Allah yang belum pernah ditaati sekalipun. Mari kita lihat kembali ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Apakah orang dunia taat pada firman Allah? Apakah mereka datang beribadah pada hari Minggu dan mempersembahkan persembahan kepada Allah? Meskipun itu hal paling dasar bagi orang yang percaya Yesus, orang yang tidak percaya Yesus tidak melakukannya. Namun, melalui percaya Yesus, membuang semua kesenangan dunia dan pikiran salah, datang ke gereja, menerima firman, dan menjadi orang yang taat. Hasilnya tercatat dalam ayat 3. Mari kita lihat bersama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bukan hanya dilahirkan kembali oleh Roh, tetapi juga dilahirkan kembali oleh firman. Dilahirkan kembali oleh firman berarti taat pada firman itu dan memperoleh warisan kerajaan surga yang kekal yang tidak rusak atau binasa. Dengan demikian, kita menjadi ciptaan baru. Lihatlah, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang menjadi kenyataan. Saya sendiri adalah contohnya. Saya yang dari pagi hingga subuh hanya mengejar kesenangan dunia. Pada saat bertemu Tuhan, Allah seketika menghapus kesenangan dunia itu. Amin. Hanya tinggal di gereja 20 jam sehari, maju setiap hari menuju tempat tinggi yaitu surga, membuat semua firman dipercaya, dan berlari menuju surga. Amin. Menjadi orang yang benar-benar berbeda. Fenomena lain ketika mengaku Yesus juga tercatat dalam Ibrani pukul 9:14 dan 15. Pertama, mari kita lihat ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tanpa Roh, tidak dapat mengaku Yesus sebagai juru selamat. Pikirkanlah perbuatan sia-sia yang mati itu, mengikuti kesenangan dunia, kemesuman, kehormatan, harta, kuasa, sambil mengkritik, menghakimi, dan mengutuk orang lain. Dari perilaku kita, bukankah kita tahu? Mari kita lihat kembali ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Melayani, berarti ada kuasa untuk taat pada firman Allah dalam darah Kristus. Amin. Hasil pengampunan dosa asal adalah kerajaan surga yang kekal. Yaitu, ketika mengaku Yesus, dosa diampuni, memutuskan dunia, dan memperoleh kuasa untuk taat pada firman Tuhan. Oleh karena itu, harus memulihkan perbuatan kasih yang semula. Tujuannya adalah untuk memberikan warisan kerajaan surga yang kekal kepada kita. Amin. Demikianlah tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa, yaitu dosa asal yang dilakukan Adam. Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Pernyataan negatif dalam ayat 14 adalah cara penekanan.
yaitu diberi kuasa untuk melayani. Hasilnya adalah sebagai berikut. Mari kita lihat ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Allah mengampuni dosa umat manusia yang mengalir dari Adam dan membuat kita memperoleh janji warisan kerajaan surga yang kekal. Amin. Percaya kepada Yesus bukan sekadar memiliki agama. Itu adalah menerima pengampunan dosa, disuplai kuasa rohani untuk taat pada firman surga, dan mewarisi kerajaan Allah yang kekal. Tuhan melalui kematian di kayu salib memberikan darah tebusannya kepada kita. Alkitab menyatakan bahwa orang yang minum darah itu, yaitu yang dengan iman menerima tebusan Yesus Kristus, memperoleh pengampunan dosa. Meskipun kita sekarang tidak minum darah itu secara fisik, hati yang dengan tulus mengaku, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sudah memperoleh keselamatan sempurna dari dosa asal. Amin. Tujuan kedua Tuhan datang ke dunia ini tercatat dalam Lukas pukul 4:43. Mari kita lihat bersama. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus. Tujuan kedua Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, yaitu Injil surga. Lukas banyak menggunakan kata Allah. Dalam Matius atau Markus, nama Allah dianggap suci dan menakutkan sehingga jarang digunakan. Tetapi Lukas yang dokter mencatat kata itu paling banyak. Sebegitu sucinya nama Allah itu. Amin. Tuhan diutus untuk pekerjaan memberitakan Injil surga ini. Kalian harus bersukacita atas fakta bahwa Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Tetapi tujuan kedua yang lebih penting adalah datang untuk memberitakan Injil surga. Di sini timbul masalah. Pengakuan itu dilakukan oleh Allah, sehingga bukan usaha kita atau dapat dibeli dengan uang. Itu adalah kasih sepihak dari Allah. Mari kita lihat firman Efesus 1:4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Karena Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, tidak ada pilihan dari kita sama sekali. Bukan karena orang pintar atau hebat sehingga mengaku Yesus, melainkan Allah telah memilih kita sebelum menciptakan bumi. Amin. Kita tidak punya hak, hanya Dia yang punya. Dia memilih kita, membuat kita datang ke bait suci, dan memberikan Injil surga. Demikianlah tujuan Tuhan datang ke dunia ini adalah untuk memberitakan firman surga, Injil Allah. Mari kita lihat firman Matius pukul 4:23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Matius dan Markus sangat takut pada nama Allah sehingga menggunakan kerajaan surga sebagai ganti. Injil Kerajaan Allah adalah Injil surga, dan Tuhan datang untuk memberikan firman masuk surga. Amin. Dalam Yohanes pukul 3:16, apakah percaya kepada Yesus hanya berarti pengakuan semata? Tidak. Karena Yesus adalah firman hidup, artinya orang yang percaya pada firman hidup kekal dan firman surganya tidak akan binasa melainkan masuk surga. Amin. Iman yang kita miliki ada 3 macam. Pertama, iman pengakuan. Kedua, iman seperti perwira yang percaya pada kuasa maha kuasa. Ketiga, iman percaya pada firman Allah yang diberitakan Yesus. Yohanes pukul 3:16 menunjuk pada iman yang percaya pada firman Yesus. Seperti tercatat dalam Yohanes 1 bahwa firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Tujuan Tuhan datang bukan hanya pengampunan dosa, tetapi dari antara orang yang diampuni dosanya, memimpin orang yang percaya dan taat pada firman surga ke surga. Amin. Mari kita lihat firman Ibrani 3:16-19. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi, bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat, bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Amin. Firman yang baru dibaca dengan jelas menunjukkan fakta bahwa karena tidak taat pada firman Allah, mereka tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Alkitab mendefinisikan orang yang tidak taat pada firman sebagai orang yang tidak percaya. Oleh karena itu, orang yang percaya, yang disebut dalam Yohanes pukul 3:16 yang kita kenal baik itu, dengan benar berarti orang yang percaya pada firman hidup yang diberitakan dalam Yohanes 1.
Demikianlah orang yang sepenuhnya percaya pada firman hidup itu sama sekali tidak binasa melainkan memperoleh hidup kekal. Kebenaran ini harus tertanam kuat dalam hati kalian seperti paku yang tertanam baik di kepala. Tujuan Tuhan datang ke dunia ini jelas, yaitu untuk memberikan firman surga kepada kita. Firman surga adalah jalan hidup yang unik yang hanya Yesus yang dapat berikan, tidak ada yang lain. Dalam Yohanes 14, ada adegan murid-murid bersedih hati. Karena Tuhan berkata bahwa Ia akan meninggalkan mereka. Saat itu Tuhan berkata demikian, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan kembali untuk membawa kamu ke tempatku." Tuhan seolah bertanya kepada murid-murid, "Kalian telah belajar firman masuk surga dari aku selama 3 tahun. Bukankah kalian sudah tahu jalan itu?" Namun Thomas balik bertanya, "Saya tidak tahu jalan itu." Ini sungguh menyedihkan. Meskipun sama-sama menerima firman hidup di sisi Tuhan selama 3 tahun, ada yang percaya dan berjalan di jalan hidup, ada yang masih tidak percaya dan mengembara. Saat itu Tuhan sekali lagi menyatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku, yaitu tanpa melalui firman hidup kekal yang kuberitakan, sama sekali tidak dapat masuk kerajaan surga." Firman tentang surga hanya ada pada Tuhan saja. Amin. Ini adalah buah dari pelayanan pengajaran Tuhan selama 3 tahun dan bagian inti dari khotbah terakhirnya. Mari kita lihat firman Yohanes 14, 1-4. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Amin. Tuhan terus memberitakan firman masuk surga di dunia ini. Selama 3 tahun tanpa henti berkhotbah, jika orang percaya Yesus melakukan ini, masuk surga. Jika melakukan itu, masuk surga. Oleh karena itu, karena murid-murid telah mendengar firman surga, ia bertanya, "Bukankah kalian tahu jalan itu?" Tuhan berkata, "Sekarang kalian belum dapat mengikut aku ke surga, tetapi nanti akan mengikut." Firman yang Tuhan sampaikan selama 3 tahun hanyalah Injil surga. Namun murid-murid masih tidak tahu jalan itu. Mari kita lihat ayat 5 selanjutnya. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Thomas tidak tahu jalan surga. Demikianlah, meskipun mendengar firman Allah yang sama, ada yang tidak percaya, ada yang menjadi percaya. Bagi kalian yang mendengar firman Allah sekarang, semoga ada berkat firman menjadi dipercaya. Dalam nama Tuhan saya memberkati. Meskipun pikiran dan pemikiran saya berbeda dengan Alkitab, semoga hanya percaya firman Allah tanpa syarat, dalam nama Tuhan saya memberkati. Lanjut ke ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Amin. Selain khotbah yang disampaikan Yesus Kristus, tidak ada yang dapat naik ke surga. Amin. Namun, fakta bahwa orang yang percaya dan mengikut firman Allah jauh lebih sedikit daripada yang tidak mengikut. Ini sungguh masalah besar. Mari kita lihat firman Yohanes 6, 63-64. "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Meskipun mengaku Yesus sebagai juru selamat, mereka tidak percaya pada firman yang diberitakan Yesus jika melakukan ini masuk surga, jika itu masuk neraka. Hari ini pun, orang yang tidak percaya firman Allah lebih banyak daripada yang percaya. Kalian yang mendengar firman sekarang, sebelumnya sebagian besar adalah orang yang tidak percaya firman Allah. Mari kita lihat firman Matius pukul 19:16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yaitu bertanya bagaimana masuk surga. Lanjut ayat 17. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Yesus berkata harus menuruti perintah untuk masuk surga.
Dan jika dijelaskan, orang yang tidak percaya jauh lebih banyak. Demikianlah firman Alkitab akurat. Sudah 2000 tahun lalu pun, orang yang tidak percaya pada firman surga yang diberitakan Yesus jauh lebih banyak daripada yang percaya. Mari kita lihat firman Lukas 10, 25-27. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara-saudara, tahukah kalian siapa sesama itu? Lihatlah orang-orang di sekitar yang mendengar firman bersama sekarang. Dikatakan kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Mengapa mengkritik, menghakimi, dan mengutuk? Hukum Taurat adalah hukum memperoleh hidup kekal. Inti hukum itu adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, serta mengasihi gereja, gembala, dan saudara seiman, serta sesama yaitu istri suami, orang tua, dan saudara. Namun, meskipun hukum dan perintah adalah hukum memperoleh hidup kekal, ketika diberitakan perintah itu, orang yang tidak percaya jauh lebih banyak. Tetapi ketika menerima firman Bapa tanpa, tidak melainkan iya. Firman itu terdengar dan dipercaya. Amin. Oleh karena itu, pada firman Bapa sama sekali tidak ada tidak. Jangan menolak dengan berbeda dengan pikiranku. Aku dengar tidak bisa menuruti hukum dan perintah. Jika firman Allah yang tercatat, katakan saja amin tanpa syarat. Maka firman itu akan dipercaya dan terdengar. Hukum Taurat adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Lalu, apakah menuruti perintah yang disebut tadi berbeda dengan menuruti hukum Taurat? Tidak. Sama. Mari kita lihat juga firman Markus 12, 28-31. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin." Masuk surga pasti hanya mungkin dengan menuruti perintah dan hukum Taurat. Hukum dan perintah adalah firman Allah, dan semua firman Allah pada akhirnya tercakup dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Oleh karena itu, jangan mencela gereja atau gembala. Juga jangan mengkritik, menghakimi, dan mengutuk saudara seiman yang ditebus dengan darah Yesus. Guru kita hanya Yesus Kristus satu saja. Amin. Jika hanya mengikut Dia, sama sekali tidak gagal, sama sekali tidak masuk neraka, sama sekali tidak rugi. Segala sesuatu menjadi baik. Tujuan Tuhan datang ke dunia ini adalah untuk memberikan firman surga. Amin. Namun, ketika memberitakan firman surga itu, orang yang tidak percaya jauh lebih banyak. Lihat kembali Yohanes 6, 63. Dalam Yohanes 3 dikatakan orang yang percaya Tuhan tidak binasa melainkan memperoleh hidup kekal. Tapi justru firman-Nya tidak dipercaya. Dalam Yohanes 1, Yesus adalah firman. Sehingga orang yang percaya kepadanya tidak binasa, berarti orang yang percaya pada firman hidup kekal yang diucapkannya tidak binasa. Bukan? Apakah Yesus memberitakan Injil kepada orang yang tidak percaya? Atau kepada orang yang percaya? Tuhan berkata, "Aku tidak akan memberitakan selain kepada bangsa Israel." Kalian tahu baik peristiwa perempuan Sirofenisia, bukan? Kepada murid-murid pun ia memerintahkan, jangan pergi kepada orang yang tidak percaya. Jangan kepada yang melayani dua tuan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari rumah Israel dan katakanlah pertobatan. Kerajaan surga sudah dekat. Orang yang percaya pada firman itu memperoleh hidup kekal. Namun, seperti dalam Yohanes 6, orang yang tidak percaya pada firman itu jauh lebih banyak. Yaitu, bukan hanya mengaku Yesus selalu masuk surga, melainkan dari orang yang mengaku Yesus, terbagi antara yang percaya dan yang tidak percaya pada firman bahwa harus menuruti perintah dan hukum Taurat untuk masuk surga. Tuhan tahu dari semula siapa yang percaya dan siapa yang tidak.
Mari kita lihat firman Yohanes 6, 63-65. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula, siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Amin. Firman hidup kekal yang diberikan Tuhan hanya dapat didengar jika Bapa membuat datang. Jika tidak, sama sekali tidak dapat. Sungguh firman yang penting. Lanjut ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Alkitab mencatat bahwa bukan orang dunia yang tidak percaya, melainkan banyak dari murid yang mundur. Orang yang tidak percaya pada firman Yesus lebih banyak. Mereka tidak mendengar firman hidup kekal dan tidak tahu jalan ke surga. Lalu bagaimana hanya dengan pengakuan bisa masuk surga? Oleh karena itu, kita diberkati karena mendengar dan melihat firman Allah. Inilah Alkitab. Lanjut ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus bertanya kepada ke-12 murid, apakah kalian juga mau pergi? Saat itu Simon Petrus menjawab, pengakuan ini haruslah menjadi jawaban kita yang hidup hari ini, saya dan kalian. Lanjut ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan MU adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Tujuan mendasar Tuhan datang ke dunia ini adalah untuk memberikan firman surga kepada kita. Firman surga itu adalah perintah dan hukum Taurat Allah. Meskipun ketika menyatakan firman kebenaran ini orang yang tidak percaya jauh lebih banyak. Semoga kalian diberkati karena mendengar dan melihat firman itu. Sekarang mari kita lihat tujuan terakhir Tuhan datang ke dunia ini. Mari kita lihat firman Matius pukul 3:11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Amin. Tuhan memerintahkan untuk memberikan baptisan Roh Kudus kepada kita. Di sini kita harus ingat dengan jelas. Tuhan kedatangan pertama datang untuk memberikan baptisan Roh Kudus kepada kita, tetapi Tuhan yang akan datang kembali akan datang untuk menghakimi dengan api. Amin. Meskipun penghakiman api yang mengerikan itu telah diumumkan, Tuhan yang pertama kali datang ke dunia ini adalah yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Salah satu bukti jelas menerima baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Mari kita lihat firman Markus 1:8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Dia jelas datang untuk memberikan baptisan Roh Kudus. Dalam Lukas pukul 3:16 juga tercatat firman yang sama. Mari kita lihat bersama. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Tujuan Tuhan datang ke dunia ini jelas untuk memberikan baptisan Roh Kudus. Amin. Melewati Matius, Markus, Lukas, dalam Yohanes pukul 1:33 Alkitab mencatat demikian. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Amin. Sekarang saya ingin menutup firman. Tujuan Tuhan datang ke dunia ini pertama, untuk mengampuni dosa kita. Bagaimana ia mengampuni dosa itu? Yaitu dengan disalibkan dan mati, menebus dosa kita. Meskipun kita tidak minum darah salib secara langsung, bagaimana memperoleh pengampunan dosa? Alkitab berkata namakan dia, Yesus, karena dialah yang menyelamatkan kita dari dosa. Mengaku Yesus sebagai juru selamat bukan karena dipaksa manusia. Seperti firman, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu, melainkan Bapakku yang di sorga, tanpa Roh Kudus tidak dapat mengaku Tuhan sebagai juru selamat. Ketika pengakuan tulus itu meledak keluar, kita secara tepat mengalami kasih Allah masuk ke dalam diri, dan itulah bukti orang yang benar-benar dilahirkan kembali. Amin. Kedua, Tuhan datang ke dunia ini untuk memberikan Injil Kerajaan Surga. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, katanya. Tidak ada makhluk lain selain Tuhan yang dapat sepenuhnya memberitakan firman surga. Sayangnya, ketika memberitakan firman itu, orang yang percaya dan mengikut sedikit.
Tetapi meskipun jalan sempit, bagi kita yang percaya dan mengikut jalan itu ada berkat sejati. Amin. Ketika Tuhan bertanya, apakah kalian juga mau pergi? Sekarang pengakuan kita harus satu. Tuhan, firman hidup kekal ada pada MU, kepada siapa kami akan pergi. Selain itu, dalam Roma 7 dan 8, kita sadar ada hukum yang sama sekali tidak dapat kita turuti meskipun ini menuruti perintah. Amin. Alkitab menyatakan bahwa hukum roh kehidupan membebaskan engkau dari hukum dosa dan maut untuk membuat kita menuruti hukum yang tidak dapat dituruti dengan kekuatan kita sendiri. Roh Allah yang melakukannya karena daging lemah tidak dapat melaksanakan hukum Taurat. Amin. Meskipun ini menuruti firman masuk surga, dengan kehendak manusia tidak bisa. Ada yang bisa menuruti ini tapi tidak itu, ada yang sama sekali tidak bisa menuruti semuanya. Tetapi kuasa yang membuat dapat menuruti hukum yang tidak dapat dituruti, itulah hukum roh. Oleh karena itu, Tuhan datang ke dunia ini untuk memberikan baptisan Roh Kudus. Melalui firman hari ini, semoga tujuan kedatangan Tuhan tertanam dalam di hati kalian. Kita harus selalu menerima firman hidup kekal. Jika saya terlalu lemah untuk taat pada firman itu, harus dipenuhi Roh Kudus. Dengan demikian, semoga menjadi orang berkat yang mampu menuruti bahkan hukum yang tidak dapat dituruti. Dengan demikian, semoga saya dan kalian menjadi yang paling diberkati di dunia ini dan di akhirat, dalam nama Tuhan saya dengan sungguh-sungguh memberkati. Amin.